Wah, gila sih. Coba kamu bayangin, lagi asyik rebahan di kamar, tiba-tiba ngeng. Suara sirene kota meraung-raung kenceng banget. Pengeras suara di mana-mana teriak nyuruh kita semua ngunci pintu dan jendela rapat-rapat. Katanya ada monster. Pas kamu lari ke balkon buat ngecek, astaga, jalanan di bawah sana udah kacau balau. Nah, di sesi eksplorasi materi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah skenario fiksi ilmiah yang super mendebarkan. Tapi plot twistnya ini berakar kuat dari fakta biologis luar biasa serangga yang tiap hari kita lewati begitu aja. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Gimana jadinya kalau semut? Iya, semut yang ukurannya sekecil remah-remah itu mendadak bermutasi jadi segede manusia dan nyerang kota kamu. Suasananya pasti bener-bener panik banget kan? Bayangin aja, jalan raya langsung macet total. Mobil polisi, ambulans, bahkan truk pemadam kebakaran semuanya terjebak gak bisa gerak. Sementara orang-orang udah lali kocar-kacir di trotoar nyari tempat ngumpet yang aman. Terus nih, di tengah hiruk-pikuk dan suara sirene yang bikin budek itu, tiba-tiba dari ujung jalan muncul seekor semut merah raksasa. Santai banget dia jalannya, sambil buka tutup rahangnya yang persis kayak jebakan beruang. Antenanya gerak-gerak ke sana kemari nyari mangsa. Dan bagian paling ngerinya, tiba-tiba dia nengok tajam ke arah kamu, loncat ke dinding, dan mulai merangkak naik, lurus ke arah balkon kamu. Berkat capitnya yang super kuat, monster segede manusia ini bisa manjat tembok vertikal semudah kita jalan di trotoar. Kamu buru-buru nyalain TV dan isinya breaking news semua. Laporannya tuh ngeri, tapi agak kocak juga sih kalau dipikir-pikir. Interaksi mereka sama peradaban kita ini bener-bener absurd. Ada reporter di lapangan yang laporin semut-semut ini nyabut pohon dan tiang listrik dari akarnya, gampang banget kayak nyabut rumput liar. Terus ada saksi mata yang histeris cerita tokonya dijebol 2 monster, bukan buat nyuri uang, tapi murni buat ngerampas dan ngunyah abis stok biskuit favoritnya. Yang lebih gak masuk akal lagi, kawanan semut ini dilaporin ngeinvasi tempat gym, lari-lari di atas treadmill, dan angkat beban. Iya, beneran angkat besi. Kalau kamu mikir, gue kabur aja deh naik mobil. Eits, tunggu dulu. Angka 55 ini bakal ngubah pikiran kamu. Iya, 55 km per jam. Itu kecepatan lari gerombolan semut raksasa ini. Kencang banget kan? Mereka main serobot aja ambil alih jalan raya. Nabrakin kendaraan dari segala arah. Hasilnya, rentetan kecelakaan beruntun di jalanan kota yang sama sekali nggak bisa dihindarin sama pengemudi manapun. Nah, hal yang paling menarik dari info di sini adalah rahasia biologis di balik nafsu makan mereka yang rakus banget itu. Ingat insiden perampokan biskuit tadi? Tahukah kamu kalau semut itu ternyata punya 2 perut? Beneran loh, perut pertama itu cuma dipakai buat nyerna makanan buat tubuhnya sendiri. Terus perut kedua khusus buat nyimpan makanan yang nanti bakal dibagi-bagiin ke kerabatnya di sarang. Wah, tim player sejati sini. Terus mereka koordinasi dan ngasih tahu soal makanan ini pakai antena. Mereka nggak pakai bahasa lisan dan pastinya bahasa antena ini nggak bakal bisa kamu terjemahin pakai Google Translate. Terus, poin krusialnya, gimana ceritanya serangga sekecil itu bisa bermutasi jadi raksasa seukuran manusia? Kita flashback dikit ke asal-muasalnya di hutan ya. Semut pekerja biasa yang aslinya aja emang udah bisa ngangkat beban ratusan kali lipat berat badannya, gak sengaja nemuin bungkusan warna-warni isi bubuk protein olahraga. Tanpa ragu, mereka gotong dong bubuk itu ke sarang dan disajiin langsung buat sang ratu. Ternyata komposisi protein itu memicu efek mutasi instan. Boom! Cuma dalam hitungan hari, ukuran mereka membesar secara gila-gilaan. Sebelum kita balik ke invasi kota yang lagi tegang-tegangnya, coba kita intip sebentar bentuk sarang mereka. Ini fakta biologis nyata loh yang bikin kita sadar betapa canggihnya mereka. Sarang semut itu bukan cuma lubang tanah biasa, tapi benar-benar labirin bawah tanah raksasa yang supermasif. Mereka bahkan ngebangun semacam beranda di dekat permukaan buat menghangatkan diri pas cuaca dingin. Plus, mereka punya area rekreasi khusus di mana semut pekerja bisa ngambil power nap alias tidur siang 15 menit buat balikin tenaga. Canggih banget gak sih sistemnya? Oke, balik lagi ke kota kita yang lagi dikepung. Efisiensi arsitektur yang keren tadi sekarang dipraktekin buat ngacak-ngacak jalan raya kita. Setelah nyeret semua benda berat yang bisa mereka angkat, mulai dari mobil, tiang lampu lalu lintas, sampai patung seni hasil curian dari museum, mereka numpuk semuanya di tengah alun-alun kota. Timbunan rongsokan raksasa ini disulap jadi singgasana kerajaan yang epik banget. Dan di sanalah sang ratu raksasa akhirnya duduk dengan angkuh, dikawal ketat sama pasukan penjaganya yang siap menyerang. Pastinya kita umat manusia nggak bakal nyerah gitu aja dong. Tapi coba lihat perbandingan di sini.
taktik pertahanan kita bener-bener gampang banget dipatahin sama serangan balik mereka. Pas warga nyoba nyemprotin obat anti serangga, semutnya pakai antena buat deteksi bau buruk terus mundur dengan cerdas. Pemerintah ngirim rentetan helikopter buat serangan udara. Wah, kawanan semut ini malah bersatu bikin perisai asam pelindung. Terus pas kita coba blokir rute mereka lewat sungai, mereka saling pegangan bikin jembatan hidup dari tubuh mereka sendiri. Sumpah ini mah pasukan yang nyaris tanpa celah. Di tengah situasi yang makin deadlock itu, tiba-tiba ada kejutan. Sang ratu mengibarkan bendera putih. Waktunya para pakar terbaik kita turun tangan. Masuklah tim ahli mirmekologi, yaitu cabang ilmu entomologi yang secara khusus pelajarin perilaku semut. Penampilan mereka udah kayak di film action aja, pakai rompi anti peluru tapi dilapisin jaring nyamuk. Tim ilmuwan elit ini maju ke pusat kota bawa alat pembaca getaran khusus. Tujuannya buat nerjemahin frekuensi antena sang ratu ke bahasa manusia. Dan lewat alat pembaca getaran itu, sang ratu nyampain pesan yang bikin merinding. Dengerin baik-baik ancamannya. Kami telah bekerja keras sepanjang hidup kami dan cukup lelah. Peradaban kami telah mencapai ukuran maksimal. Kami akan mengambil alih dunia. Gila, merinding gak sih? Bayangin aja rasa capek mereka kerja rodi tanpa henti berabad-abad, sekarang meledak jadi ambisi penaklukan global gara-gara kekuatan mutasi baru mereka. Dan poin ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian betapa mengerikannya ancaman itu. Ini bukan sekedar gertak sambal, teman-teman. Fakta matematisnya begini. Tahukah kamu kalau total biomasa atau berat keseluruhan manusia di bumi itu ternyata seimbang sama total biomasa seluruh semut di dunia? Iya, berat kita semua digabungin itu setara sama berat mereka. Kalau jutaan serangga ini sampai bisa berbagi rahasia mutasi mereka ke koloni lain di seluruh dunia, kita beneran bakal kalah jumlah dan kalah dominasi secara total. Belum lagi kalau kita ngomongin otaknya. Angka 250.000 ini ngewakilin jumlah sel yang ada di dalam satu otak semut. Biarpun aslinya kecil, dengan 250.000 sel otak ini, semut itu makhluk yang luar biasa cerdas loh. Mereka itu jago banget ngatur strategi dan berkoordinasi secara massal. Jadi, kalau mikir mau negosiasi damai secara adil sama mereka, jelas banget itu bukan ide yang menguntungkan buat kelangsungan hidup umat manusia. Mari kita lihat gimana skenario gila ini akhirnya nemuin titik terang lewat sebuah taktik rahasia. Karena sadar kita nggak bakal menang kalau konfrontasi langsung, sebuah tim khusus ngejalanin operasi penjatuhan diam-diam di tengah malam. Jadi, negosiasi tadi murni cuma buat pengalih perhatian aja. Langkah pertama, tim menyusup dan nemuin gudang rahasia tempat semut nyimpan sisa protein ajaib mereka. Langkah kedua, mereka bawa masuk mesin steamroller alias penggilas aspal besar-besaran buat ngelindas tumpukan bubuk protein itu. Begitu sumber energi mutasi mereka musnah, masuk ke langkah ketiga. Pelan-pelan, wujud monster para semut ini mulai menyusut dan balik lagi ke ukuran aslinya. Akhirnya, ancaman kiamat penaklukan dunia yang super menegangkan itu selesai juga. Monster-monster yang tadinya bisa ngebalikin truk, sekarang cuma balik jadi serangga kecil rumah tangga yang nggak berbahaya. Sebagian semut yang selamat milih mundur dan lari nyelinap ke alam liar. Tapi buat beberapa yang gagal kabur, berhasil ditangkap sama manusia. Dan sekarang, sisa hari-hari mereka cuma dihabiskan sebagai pajangan estetik di dalam peternakan semut kaca atau ant farms di rumah-rumah warga. Wah, sebuah kejatuhan yang benar-benar dramatis ya buat sosok yang sempat mau menguasai dunia. Hal ini tentu ninggalin kita dengan satu pemikiran provokatif di penghujung skenario kita. Apa jangan-jangan selama ini kita terlalu ngeremehin kekuatan luar biasa yang tersembunyi di alam sekitar kita? Ternyata makhluk sekecil semut aja nyimpen potensi struktur, koordinasi, kecerdasan, dan kekuatan yang benar-benar di luar nalar kita. Nah, kalau kamu ngerasa sesi eksplorasi materi hari ini mendebarkan dan bikin wawasan kamu bertambah, pastikan buat klik tombol subscribe, like, dan share channel YouTube Ilmu Tanpa Batas. Bagikan pengetahuan seru ini ke teman-teman kamu, dan mari kita terus bongkar keajaiban sains dan alam bersama-sama. Terima kasih udah ikutan nongkrong, dan sampai jumpa di penjelasan fantastis berikutnya.